mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari hasil pendidikan di suatu lembaga pendidikan memang butuh mental dan kecerdasan mengelola usaha yang dilakukannya. Dibutuhkan pula peran negara agar mereka dapat bertahan dan punya peluang mengembangkan usahanya. Salah satu kendala yang kerap dihadapi petambak ikan adalah soal pakan. Lalu bagaimana kiat yang dilakukan para petambak itu dalam menghadapi persoalan pakan dan usahanya itu? Mari kita dengar penuturan dari Dwi Purwanto, alumni SUPM Tegal, asal Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nama saya Dwi Purwanto dari Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya alumni dari SUPM Negeri Tegal, angkatan 36. Sekarang saya mencoba berwirausaha di desa saya sendiri. Saya lulus dari SUPM Negeri Tegal. Saya masih mencari ilmu lagi untuk S1 di Surabaya. Waktu itu diajak sama Pak Muhtar Gama. Setelah lulus 2001 saya masuk. Itu lulus, saya mencoba berwirausaha di rumah, mulai dari mencoba budidaya lobster air tawar, kemudian ikan gurame, dan sekarang yang terbaru mencoba budidaya ikan bawal. Karena kita tidak mengikuti satu produk saja, kita berganti sesuai pasar saja. Ya. Yang sekarang masih saya dalami terus adalah untuk ikan koi sama budidaya ikan bawal. Di sini masih, kalau budidaya saya breeding untuk ikan koinya, tapi untuk budidaya bawal kita pembesaran. Motivasi sebenarnya backgroundnya dari dulu desa saya adalah desa pertanian dan perikanan. Jadi dari dulu udah ada warisan lah dari kakek saya untuk berbudidaya, udah ada potensi lahan, udah ada. Cuma kedepannya kan ya kalau dulu mungkin cuma masih ikan-ikan ala kadarnya lah, masih mungkin ikan kayak ini, ikan nila mungkin dulu masih mujair namanya lah. Begitu masuk ke sini mulai terkenal nama nila lah, seperti itu sebenarnya yang kenapa saya terjun di budidaya perikanan dulu kayak gitu. Alhamdulillah sangat berpengaruh, soalnya kalau dulu masih tradisional lah, kalau dari kakek saya atau orang tua saya dulu masih sistemnya tradisional sekali lah. Kadang-kadang masih belum pakai, ya mungkin kayak zaman sekarang lah, sistem suntik atau stripping lah, mungkin jalan dulu itu belum seperti itu. Sangat banyak manfaatnya ilmu yang dari SUPM itu. Semakin perkembangan zaman kan semakin banyaklah sistem budidaya yang itu. Jadi ilmu yang saya dapat dari SUPM kalau untuk diterapkan dalam usaha saya, alhamdulillah masuk. Karena kalau dulu kita masih lahan sangat terbatas, jadi dengan adanya ilmu itu kita bisa memaksimalkan lahan yang sangat terbatas itu. Karena kita sudah punya, ya intinya ilmu lah, ilmu yang lebih efektif untuk dalam berbudidayaan. Kalau dalam kendala usaha, terutama untuk budidaya perikanan sendiri, adalah faktor pakan. Nah, kalau dalam banyak sekali petani ikan sekarang, khususnya di daerah saya di Desa Luwung, mengeluhkan harga pakan yang terus naik. Karena mungkin pemerintah memperhatikan pembudidaya atau gimana lah. Karena kalau mungkin pertanian ada subsidi
pupuk, subsidi apa ya. Kalau untuk usaha perikanan mungkin sama sekali nggak ada lah untuk subsidi pakan dan sebagainya. Untuk petani-petani di desa itu belum bisa masuk seperti itu. Mungkin kalau ada program bantuan bibit kadang memang ada, tapi ya kalau untuk bantuan bibit kalau di desa sendiri kurang efektif. Sebenarnya sini juga pembudidaya gitu Pak. Mungkin kalau bantuan pakan atau obat-obatan itu mungkin jauh lebih bagus, lebih bermanfaat. Kalau di sini nggak selalu satu jenis ikan ya Pak. Di sini selalu mengikuti perkembangan pasar. Tapi terus terang saja kalau untuk di daerah seperti di kampung, kalau untuk produk konsumsi itu yang masih berat. Jadi di sini mayoritas pasti pembesaran. Ya, pembesaran. Soalnya ya itulah di faktor pakan yang relatif terus naik kayak gitu. Kalau untuk jenis ikan mungkin bisa, kalau di petani di Jalung itu mengikuti perkembangan pasar. Soalnya hampir semua jenis untuk ikan di sini ada. Dulu memang ayah saya dengar sekolah perikanan itu dari teman relasi kerja, yaitu katanya anaknya sekolah di SBM Tegal, karena sekolah perikanan. Nah kebetulan bapak saya punya kolam di sini di kampung, jadi saya suruh coba memperdalam lagi ilmu itu untuk perikanan. Ya memang saya dasarnya dari kecil sudah suka ikan ya. Saya jadi ikut mencoba daftar ke sana, alhamdulillah masuk. Ketika saya masih SD lah, masih bantu orang tua, hanya sekedar ya ilmu waris dari waris gitu ya. Setelah kita dapat ilmu dari SBM, kalau untuk pendapatan ya mungkin kalau dikonversi ke pendapatan ya Pak, ya mungkin sampai 500% lah kasarnya lah ya. Soalnya kalau dulu masih sistemnya sangat tradisional. Begitu ada ilmu kita bisa kembangkan sistem bidang tumbang sari dan sebagainya lah, seperti itu. Secara alumni ya, kan kita ada ikatan alumni mungkin ya. Mungkin enggak Pak Dwi punya jaringan begitu selama ini? Oh saya punya kenalan produksi ikan lele di sana, atau teman saya atau ini mengembangkan seperti itu, enggak membuat suatu jaringan alumni dalam rangka pemasaran produk mungkin budidaya yang Pak Dwi produksi begitu? Kalau untuk jaringan alumni belum, tapi kalau kayak hubungan dulu pernah misalnya minta ikan konsumsi pernah. Kalau untuk cari-cari info ikan konsumsi di daerah saya kayak gitu ya, cuma kendalanya kalau untuk konsumsi terus terang yang seperti yang tadi saya terangkan, di sini belum mampu, belum bisa untuk mencukupi seperti kayak permintaan itu. Kalau dulu saya dari teman angkatan 36 juga minta ikan gurame, contohnya ya gitu, satu minggu sekitar 3 kintal. Itu khusus ikan, mintanya khusus ikan Banjarnegara, Banyumas dan sekitarnya. Itu karena mungkin katanya mereka tekstur ikan gurame Banyumas paling bagus untuk konsumsi, untuk di warung-warung itu. Jadi kalau untuk relasi konsumsi mungkin masih seperti itu, belum terlalu jalan. Ya artinya kan tetap meskipun Anda Pak Dwi ada di sini, tetap komunikasi dengan teman-teman seangkatan, ya, mungkin kakak kelas, adik kelas ya, dalam rangka untuk mengembangkan marketnya kan, untuk mengembangkan pasarnya. Karena kan semakin banyak relasi akan mempermudah kan untuk penjualannya. Dan ini Mas Dwi lebih fokus di breedingnya, breeding dan pembesaran ya. Pembesarannya juga pada tahap sampai yang pendederan betul. Untuk tidak sampai ke tingkat konsumsi karena keterbatasan lahan tadi ya. Ya. Dan kelihatannya duitnya lebih enak pendederan kelihatannya ya. Lebih cepat sih Pak mutarnya. Iya, duitnya lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Nah, ini bisa jadi dia memanfaatkan peluang dari, memang di dalam budidaya kita harus bisa memilih ya, kita segmen mulai dari pembenihan, pendederan sampai pembesaran.
Nah, memang tidak bisa kita mengambil keseluruhan ya. Iya, Masih harus bisa ngambil salah satu sektor sub aja. Dan saya bangga gitu kan, luar biasa. Jadi ya kayak anak-anak kami ya SUPM terutama para lulusan sudah bisa berdikari. Alhamdulillah. Ya. Untuk SUPM Tegal sendiri ya sebenarnya adalah kalau menurut saya itu adalah ilmu dasar saya di bidang ini. Mungkin dari dulu saya pernah lah punya kolam waktu masih kecil kan, hanya sekedar apa ya namanya ya ilmu warisan lah kasarnya. Kalau begitu masuk SUPM itu benar-benar ilmu yang mungkin itu ilmu dasar udah saya punya, tapi begitu masuk SUPM ternyata ilmu dasar itu masih sangat potensi untuk dikembangkan. Ya. Ketika saya masuk ke SUPM, ternyata ilmu perikanan banyak sekali jalurnya dan banyak sekali manfaatnya, Pak. Ya. Sehingga saya sangat berterima kasih kepada SUPM dulu lah, memberi saya ilmu yang alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang. Yang mungkin besok-besok juga anak saya paling enggak salah satu mungkin ya harus di perikanan juga. Iya. Ya, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kalau misalkan ada informasi kayak tadi SUPM katakanlah harus selesai di tahun ke depan, bagaimana pendapat Mas Dwi? Maksudnya selesai gimana ya, Pak? Artinya mau tutup. Nah, ini mau ya sarannya bagaimana pendapatnya secara pribadi maupun juga pendapat teman-teman para pembudidaya di sini gitu, kelompok perikanan lah. Seandainya SUPM gitu, bagaimana pendapatnya kira-kira? Kalau sektor ilmu nyampe ditutup itu mungkin pengunduran besar ya, Pak, kemunduran yang sangat besar mungkin loh. Soalnya Pak, ilmu sebenarnya warisan terbaik sih ya untuk kita, terutama untuk saya pribadi lah. Dari SUPM itu ilmu warisan terbaik bagi saya. Kalau saya dengar tadi harus ditutup, ya gimana ya Pak, malah saya jadi bingung Pak. Maksudnya kenapa harus ditutup kayak gitu? Mungkin apa ya, mungkin generasi berikutnya masih banyak sekali potensi perikanan atau ilmu perikanan yang belum bisa diberikan apa ya, atau ya mungkin belum bisa terbuka sampai hari ini. Kalau menurut saya sih ya sekarang sekolah pendidikan menengah lah ya, penggalangan SMK mungkin salah satu nanti yang menjadi penopang faktor ekonomi terbesar. Jadi menurut saya kalau SMK perikanan harus sampai tutup, saya kira kerugian besar lah untuk masa depan. Soalnya kalau apa ya, pendidikan sekelas dasar seperti itu harus dihilangkan karena saya kurang tahu ya faktor apa ya Pak. Ya, mungkin itu sangat merugikan lah. Padahal semangat ya, anaknya mau sekolah lagi sana ya. Iya betul. Kalau perikanan apa SUPM sendiri yang saya waktu masih di sana, ya memang apa ya Pak, bagi pribadi saya itu bisa bermanfaat lah ilmunya. Baik. Kalau makanya tadi saya kurang apa ya, kaget kalau ada harus selesai kayak gitu. Siap. Mutu dari hasil pendidikan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari kualitas dan kemampuan menerapkan hasil pendidikannya. Dari penuturan Dwi Purwanto dapat diketahui bahwa SUPM Tegal sebagai lembaga pendidikan perikanan tingkat menengah telah mampu dan masih penting untuk terus dikembangkan dalam pengembangan sumber daya manusia perikanan.